wabarakatuh. Bersama saya Syada Zipana Syaki, bersama saya Naila Najwa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini SMP Negeri 1 Penggelaran melaksanakan kegiatan penanaman pohon yang merupakan sumbangan dari UPT KPH Mangga, Bapak Joko Yuni Purwanto Eksun, sebanyak 1.000 pohon. Upaya peduli lingkungan tersebut dihadiri oleh penjabat Bupati Hindra Jumber, Bapak Haji Herman SEMP. Terima kasih Pak karena telah hadir di podcast SMP Negeri 1 Penggelaran. Hadir juga bersama kita Bunda Referensi Kabupaten Indragiri Yungil, Ibu Hajah Ketuna Susanti SKM MK. Terima kasih Ibu telah hadir di sini. Karena pada hari ini juga dilaksanakan pengukuhan Duta Literasi SMP Negeri 1 Penggelaran. Suatu kehormatan bagi kami karena Bapak dan Ibu berkenan hadir ke SMP Negeri 1 Tembilahan. Izin Bapak Ibu, kami ingin bertanya tentang lingkungan dan juga tentang literasi, Bu. Pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak tentang lingkungan. Menanamkan kepedulian lingkungan itu sangatlah penting. Namun, kami melihat masih ada teman-teman yang suka membuang sampah sembarangan. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana upaya yang dapat kami lakukan agar menumbuhkan kesadaran teman-teman tentang pentingnya menjaga lingkungan dari pencemaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita melakukan pencanangan penanaman pohon buah ya, yang bantuan dari KPH Manda, Pak Joko tadi, dan itu juga tadi kita sudah berikan pengukuhan ada Bunda Literasi Minjali dan Bunda dari Tanah. Kita berharap hari ini kebersihan itu kan merupakan bagian dari iman. Kalau kita memang rata-rata orang beriman, lepasnya agama pun juga dia bersih itu penting bagi agama masing-masing. Sehingga kita dalam melaksanakan kebersihan di kantor ini memang ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Pertama mungkin sama-sama kita lihat hari ini mana-mana ini banjir. Nah, banjir ini salah satu faktor kenapa penyebab banjirnya pertama adalah pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Jadi sampah itu seharusnya dibuang pada tempat yang telah disediakan. Jadi sampah itu pertama mungkin dipilah, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Nah sampah organik tadi bisa kita rubah mempunyai nilai tambah untuk peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk membuat kompos. Sementara sampah yang anorganik hari ini kan rata-rata dibuang sembarangan tempat. Jadi ada yang masuk drainase. Harusnya sampah itu setelah masuk ke tong sampah yang ada baik di depan di lingkungan rumah masyarakat sendiri, di lingkungan sekolah, di lingkungan perkantoran, termasuk juga di lingkungan pasar. Nah sampah ini dari tempat pembuangan sampah dibuanglah ke TPS, tempat penampungan sementara. Tempat penampungan sementara itu nanti baik dalam bentuk bentuknya permanen maupun dalam bentuk bamrol. Bamrol itu yaitu bak besi yang diangkat nanti pakai truk untuk dibawa ke TPA. Nah TPA di Tembilannya ada di Parit 21. Jadi di situ seharusnya juga menurut ketentuan Kementerian PU, hari ini pengelolaan sampah di Indragiri masih sifatnya open dumping. Open dumping ini satu hamparan terbuka dibuang begitu saja. Nah, jadi saran dari Kementerian itu tidak boleh lagi seperti itu. Jadi sistemnya harusnya paling kurang hari ini dibuat yang namanya sistem sanitary landfill. Yaitu sampah itu dibuat macam bak-bak sampah seperti itu telah disahkan tadi. Dari sampah organik maupun anorganik baru taruh di situ baru timbun. Nah, bagi yang sifatnya open dumping tadi terjadi hari hujan atau banjir seperti hari ini, itu akan menimbulkan limbah dalam bentuk air lindi namanya. Airnya hitam, nanti itu mengalir ke parit-parit, yang itu akan mengalir ke rumah-rumah penduduk masyarakat untuk mandi sehingga akan mengakibatkan PPKK. Nah, itu pertama mungkin masalah pengolahan sampah. Nah, yang dibuang ke dalam drainase tadi, dan mungkin ini kita tidak tertib ya, mungkin penempatan di tong sampah, buang ke TPS ke TPA itu tidak tertib, akhirnya terjadilah penyumbatan di mana-mana. Ditambah lagi perilaku hari ini hampir seluruh ruko-ruko yang ada di Bilani rata-rata di depan ruko itu dicor. Sehingga menyusahkan kawan-kawan dari dinas kebersihan untuk membersihkan drainase itu. Sehingga terjadilah akhirnya banjir di mana-mana. Dan akhirnya ini bagi orang yang tertib pun juga akan mengalami banjir itu. Seharusnya kalau kita sama-sama tertib,
semuanya terselamatkan dari dampak banjir. Itu pertama, terhindar dari ancaman. Yang kedua, terhindar dari penyakit menular. Nah, sampah yang dibuang sembarangan itu biasanya nanti akan banyak lalat datang ke situ. Lalat ini air terbang situ, airnya singgah mungkin di rumah makan, di tempat mana, masuk di rumah-rumah. Sehingga itu akan menularkan penyakit. Nah, itu penyakit diare dan lain sebagainya. Yang ketiga, lingkungan menjadi lebih rapi dan nyaman untuk ditempati. Kalau kita lihat ada beberapa daerah, mulai dari lingkungan, daerah pedesaan, perkotaan. Daerah yang tertata rapi itu betul-betul nyaman dilihat. Mulai dari penanaman, pengolahan sampahnya, hampir dikatakan di mana-mana tidak terlihat lagi sampah. Dan sampahnya biasanya ditutup sehingga tidak lalat, tidak hinggap, sehingga tidak menularkan penyakit. Wah, tempatnya menjadi nyaman, teduh kita melihatnya. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi memang sama-sama kita ketahui kalau sampah sembarangan dibuang tadi akan menyebabkan penyakit sehingga kita pun bernafas pun susah. Jadi selain penyakit yang ditularkan, udara yang ada di sekitar di mana sampah itu menumpuk biasanya juga akan menimbulkan penyakit juga terhadap kita yang berada di lingkungan sekolah. Tentu memelihara kerukunan antar tetangga. Kita kan saling menghargai antar tetangga. Kita yang hidup polanya rapi, tadi sampahnya terbuang dibungkus pakai plastik, dibuang ke tong sampah, dibawa ke TPT, dibawa ke TK, tertib kita. Tapi kalau ada tetangga kita yang membuang sampah sembarangan, akhirnya hubungan kita dengan tetangga juga tak bagus juga. Kenapa? Karena tetangga akan merasa risau dengan kalau kita membuang sampah sembarangan, tetangga pun merasa terganggu. Sehingga hubungan kita dengan tetangga juga menjadi kurang harmonis. Terus, kalau tidak menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Nah, jadi setelah kita nanti melakukan ini, kita lakukanlah misalnya tadi kan ada pemilahan, habis itu ada pengolahan, seperti pembuatan kompos. Nah, pembuatan kompos ini seharusnya di sektornya tidak TLHK. Jadi sampah-sampah yang dari pilah tadi, dari sampah organik maupun organik, dari pilah itu tidak mengenal lingkungan. Mau lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, termasuk lingkungan kantor harus dipilah. Makanya seharusnya di mana-mana harus ada tong sampah itu dua macam. Sampah basah atau sampah kering. Atau sampah organik, sampah anorganik. Nah, itulah yang menjadi potensi untuk kita buat sampah. Bahkan bukan hanya membuat dalam bentuk sampah saja, termasuk juga bisa menghasilkan energi. Bisa membuat tenaga yang hasil daripada gas yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Nah, saya pikir ini memang harus kita sosialisasikan kembali. Karena memang dulu karena ini disosialisasikan bagus. Tergantung nggak mungkin bagaimana cara kita mengelola. Sehingga kepala daerah itu kalau bisa datang ke sekolah untuk meyakinkan pada murid-murid atau pelajar bagaimana mengelola sampah baik sehingga 5 dampak tadi tidak terkena pada semua orang. Saya pikir mungkin demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas saran dan pendapat dari Bapak. Semoga setelah ini kami dan para pendengar podcast mengetahui begitu pentingnya menjaga lingkungan. Baik Pak, perlu Bapak ketahui sekolah ini telah menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Salah satunya dengan cara mengajak seluruh warga sekolah, khususnya para siswa-siswi membawa tempat makan dan minum dari rumah. Ini upaya agar kantin sekolah dapat mengurangi produksi sampah tentunya. Namun Pak, banyak yang berpikiran bahwa membawa tempat makan itu merupakan tindakan yang tidak modern dan primitif. Bagaimana menurut Bapak menanamkan pemahaman yang benar tentang lingkungan, khususnya pada lingkungan sekolah? Sekarang bukan persoalan modern, tak modern, tapi bagaimana kita hidup, pola hidup kita sehat. Kalau kita hidup modern, mengikuti gaya orang-orang di perkotaan, belum tentu benar yang bisa diterapkan di daerah kita ini. Nah, kalau di perkotaan, orang biasa, contoh minum, dia bawa minuman dalam bentuk kemasan dan sudah buang aja. Meskipun pola hidupnya tidak sehat. Nah, bagi kita di daerah ini, sebenarnya baik di daerah maupun di perkotaan sama aja. Sampah itu bisa jadi berkah, bisa jadi masalah. Kalau di Jakarta itu ada namanya tempat TPA Bantar Gebang. Itu jadi rebutan sebenarnya. Hampir antara Bekasi dengan Jakarta. Kenapa? Sampah itu jadi nilai potensi ekonominya cukup tinggi. Tapi di satu sisi juga, sampah ini bisa juga jadi masalah kalau memang tidak dikelola secara baik. Nah, kalau tadi ada yang berpandangan bahwa membawa makanan di rumah itu juga itu primitif, mungkin nalarnya belum sampai. Sebenarnya itu bagus. Pertama mungkin jaminan dari rumah itu bahwa makan dari rumah itu maksud bersih, sehat, mungkin memenuhi syarat. Kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang mungkin kita perlu lagi kita bahas itu, tapi dari rumah itu jelas. Karena mungkin tahu asal usulnya seperti apa. Itu
matang atau tidak, semuanya udah cukup bagus. Nah, saya pikir pemikiran yang namanya primitif itu benar jalan salah. Hari ini ingin mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah agar 3R tadi tetap dilaksanakan sebaik mungkin, sehingga tidak ada nanti menganggap bahwa makanan di rumah itu dianggap kita berizet sehingga dia merasa minder. Justru itu lebih bagus sebenarnya. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Semoga orang-orang yang berpikiran seperti itu dapat berubah ya pikirannya setelah mendengar penjelasan dari Bapak. Selanjutnya kami ingin bertanya kepada Ibu tentang literasi. Literasi itu merupakan hal yang sangat penting bagi para pelajar. Namun, dengan banyaknya informasi yang bertebaran di media sosial, tentunya membuat para pelajar harus selektif dalam menerima informasi. Menurut Ibu, bagaimana cara agar literasi yang dilakukan oleh pelajar itu dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta berguna bagi kehidupan di masa mendatang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sebuah ungkapan bahwa buku itu adalah jendela dunia. Semakin banyak kita membaca buku, semakin kita tertarik di dunia. Walaupun kita belum pernah ke sana, tapi jika kita baca, misalnya dunia besar di Eropa, ada antara Apple atau mungkin dengan kita banyak membaca, kita Apple itu terletak di mana, cirinya apa, mungkin kita merasa itu ada hadir di depan kita kan. Jadi makanya buku itu adalah jendela dunia. Semakin banyak kita membaca, semakin kita mengetahui dunia. Mungkin dunia ada dalam genggaman kita jika kita banget membaca. Memang sekarang membaca ini mungkin sudah kurang minat orang membaca buku secara langsung, karena lebih mudah membaca secara online kan, dari handphone kan. Kita kan lebih mudah scroll gitu kan. Cuman saya pesan kepada anak-anak, mikir kita harus saringlah informasi yang masuk dari sebelumnya secara online, karena kadang-kadang online itu batasan-batasannya tidak terukur. Kita buka yang lain di luar. Jadi mungkin di sini juga perlu bimbingan orang tua, dan orang tua mungkin kita harus mengetahui anak kita apa aja yang sering dimainkan dari handphone, terus berita apa saja yang dia baca. Pokoknya jika dia membuka handphone, apalagi sekarang ada pengaturan kan di handphone itu, pengaturan terhadap orang tua, pengawasan orang tua. Mungkin orang tua harus aktifkan yang pengawasan orang tua di handphone anaknya, sehingga jika ada aktifkan pengawasan orang tua, fitur-fitur yang dewasa tidak bisa dibuka ya. Mungkin itu pesan saya kepada orang tua. Memang anak sekarang mungkin sudah diberi handphone, yang cuma diberi handphone, tolong diaktifkan untuk pengawasan orang tua, sehingga hal-hal yang tidak penting dan tidak sepantasnya diketahui oleh anak kita dapat kita atasi. Baik, terima kasih atas saran dan pendapat dari Ibu. Semoga saran dari Ibu berguna bagi kami untuk di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Baik Ibu, mengenai literasi bagi pelajar, apa harapan Ibu pada para pelajar, khususnya di sekolah ini, bahkan tentunya untuk para pelajar di Indragiri Hilir? Alhamdulillah, saya kan sebagai duta literasi Polres Indragiri Hilir, dan pada hari ini telah melakukan duta literasi di SMP Negeri 1 Temilahan, juga duta lingkungan dan duta beli. Terus untuk duta literasi, pesan saya, jadilah motivator teman-teman yang ada di sekolah ini, agar mendorong teman-teman agar menumbuhkan minat membacanya. Kemudian teman-teman yang sudah dilakukan menjadi duta itu juga membantu mengoptimalkan peran perpustakaan. Pustaka yang ada di sekolah ini kita aktifkan lagi perannya, bagaimana supaya teman-teman yang lain berminat perpustakaan. Mungkin dengan cara koleksi bukunya ditambah, atau dengan cara menuliskan nomor-nomor, atau mengelompokkan buku, atau menghias ruang perpustakaan dan sebagainya, itu untuk mengoptimalkan ruang perpustakaan. Kemudian bisa juga mungkin duta literasi ini membentuk komunitas baca. Misalnya yang suka baca dongeng, mungkin bikin komunitas baca dongeng, atau yang suka baca fiksi, komunitas data fiksi. Jadi dengan komunitas biasanya karena kita berkumpul bersama-sama, mungkin minatnya lebih terbuka. Teman-teman yang sebelumnya tidak suka membaca, mungkin hanya melihat handphone, mungkin dengan ada komunitas ini mungkin lebih berminat lagi. Itu pesan saya.
Baik, terima kasih Bu. Semoga harapan-harapan Ibu dapat terwujud dan tentunya dapat kami wujudkan di sekolah ini juga. Amin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah bersedia diwawancara oleh kami. Dan tentunya hal-hal yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sangat bermanfaat untuk masa sekarang maupun masa yang akan mendatang. Demikian podcast bersama penjabat Bupati Indragiri Hilir sekaligus Bunda Literasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.